Assalamualaikum sahabat guru. Perkenalkan, saya Kiki Nur Hambali, mahasiswi Universitas Juanda Bogor dengan NIM H1910303, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru. Di dalam manajemen pengelolaan kelas, tentunya agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, guru harus mampu memiliki keterampilan dasar dalam pengelolaan kelas. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai keterampilan dalam pengelolaan kelas. Selamat menyaksikan. Di dalam keterampilan mengelola kelas ini, saya menyampaikan beberapa poin mengenai pengertian keterampilan pengelolaan kelas, tujuan keterampilan pengelolaan kelas, prinsip keterampilan pengelolaan kelas, komponen keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengelola kelas dengan baik. Yang pertama, pengertian keterampilan pengelolaan kelas. Keterampilan pengelolaan kelas merupakan kecakapan seorang pendidik dalam mendayagunakan potensi kelas untuk menciptakan, memperbaiki, dan memelihara kondisi atau suasana kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas. Menurut Saharsini, tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Jadi, tujuan keterampilan mengelola kelas yaitu yang pertama, dapat mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, dapat membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, dapat mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, dapat membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Menurut Wardani, dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas perlu 6 prinsip, yaitu yang pertama, adanya kehangatan dan antusias dalam mengajar, sehingga dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua, dapat menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Dalam artian, seorang guru harus mampu memberikan stimulus kepada siswa. Yang ketiga, dapat menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan, seperti halnya menggunakan model pembelajaran yang variatif, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang bersifat positif, dalam artian memberikan hukuman atau teguran kepada siswa yang bersifat positif. Dan yang terakhir, adanya penanaman disiplin pada diri sendiri. Komponen keterampilan pengelolaan kelas. Menurut Wardani, komponen keterampilan mengelola kelas terdapat 2 bagian. Yang pertama, penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Yang kedua, pengendalian kondisi belajar. Pada keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar, yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan
atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. Yang kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Yang keempat, dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Selanjutnya, dapat menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa peringatan atau ocehan, serta membuat aturan. Terakhir, memberikan penguatan seperlunya. Komponen yang kedua yaitu pengendalian kondisi belajar. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Dalam strategi ini, hal pokok yang harus dikuasai seorang guru adalah mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberikan contoh, bimbingan, dan meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberikan penguatan. Yang kedua, yaitu pengelolaan atau proses kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul, terutama melalui diskusi. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam strategi ini, perlu ditekankan bahwa setiap tingkah laku yang keliru merupakan gejala dari suatu permasalahan. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus mengetahui bagaimana mengelola kelas dengan baik. Di sini, menurut Sartika, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar. Nah, sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Yang kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar, dalam artian tanpa adanya tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Maka dari itu, untuk mengelola kelas dengan baik, guru harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran, menumbuhkan sikap yang ramah, memiliki kesiapan demi berjalannya suatu pembelajaran, dan seorang siswa mampu merasakan kenyamanan dalam keadaan ataupun suasana yang sewajarnya. Tidak ada tekanan dari guru, dan siswa mampu terangsang untuk belajar dengan baik.